Sama Hijaz, Tadabbur Surat Al-Falaq dan Pendidikan Keluarga bersama Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Rahmat Ridwan Lubis Ahmad selaku pimpinan pesantren Islam Al-Hijaz. Salawat bersalam dan lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk memulai acara kita pada malam hari yang penuh bahagia ini, mari kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya penyampaian materi kajian parenting oleh Ustaz Rahmat Ridwan Lubis SMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhal Ustaz. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dan diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama mempelajari Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inna anzalnahu ilaika kitabun mubarakun liyadabbaru ayatihi." Kami menurunkan kepada kamu, wahai Muhammad, kitab yang penuh dengan berkah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelas dan juga pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Allah berfirman dalam ayat lain yang berbunyi, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu." Dan ini adalah Al-Quranul Karim, kitab yang penuh dengan yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, yang penuh dengan keberkahan, fattabi'uhu, maka ikutilah. Syekh Ibn Utsaimin, seorang ulama dari Saudi, mengatakan bahwa keberkahan Al-Quran ammamal jami'. Keberkahan Quran itu meliputi semua aspek kehidupan. Tidak ada sesuatu yang dibacakan Al-Quran kecuali di dalamnya adalah keberkahan. Begitupun di rumah-rumah kita, khususnya rumah para wali santri, yang mudah-mudahan Allah jadikan rumahnya penuh dengan tilawah Al-Quran, dan juga rumah para donatur yang mudah-mudahan juga menjadi rumah yang penuh dengan tilawah Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW berfirman, Nabi SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yaqulu Nabi alaihi salatu wassalam, al-baitu idza tuliya fihi kitabullah ittasa'a bi ahli. Sungguhnya ketika rumah itu dibacakan Al-Quran, ittasa'a bi ahli, maka rumah itu akan terasa luas, akan terasa nyaman, tentram. Wa kathura khairuhu, dan akan banyak kebaikan dari rumah itu. Rumah itu tidak banyak kerusakan, rumah itu berkah, rumah itu dijauhkan dari hal-hal yang merusak. Rumah itu tidak digandrungi oleh musuh-musuh Allah, tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak baik. Wa hadaratul malaikah, dan malaikat itu datang kepada rumah-rumah tersebut. Wa kharajat minhu syayatin, dan setan-setan itu pergi dari rumah itu. Wal baitul ladzi lam yutla fihi kitabullah, dan adapun rumah yang tidak dibacakan kitab Allah Al-Qur'anul Karim, dhaqa bi ahli, maka akan nampak kesempitan di dalam rumahnya, akan banyak keributan di dalam rumahnya. Wa qalla khairuhu, kebaikan-kebaikan Allah pun sedikit di dalam rumah itu. Akan banyak Allah kirimkan hal-hal yang tidak baik bagi rumah itu. Wa tanakkabat anhu al-malaikah, malaikat juga tidak
sulit untuk masuk ke rumah itu. Wa hadarahu syayatin, dan syaitan akan masuk ke dalam rumah tersebut. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Dan di dalam dijelaskan oleh para ulama tafsir, oleh para ulama hadis, bahwasanya mempelajari Al-Quran termasuk bagian dari mendatangkan keberkahan Al-Quran. Jadi keberkahan Al-Quran, jikalau bapak dan ibuku mengatakan, Ustadz, umur saya bukan lagi umur menghafal Quran, Ustadz. Umur saya bukan lagi umur untuk seperti para santri menghafal Quran. Apakah saya akan mendapatkan keberkahan Quran? Betul. Kita akan mendapatkan Quran selama semua yang kita lakukan berkaitan dengan Quran. Kita tidak menghafal, tapi kita membaca, maka kita mendapatkan keberkahan Quran. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, barakatul Quran ala qari'ihi wa sami'ihi wa mutadabbirih. Barakatul Quran itu turun kepada yang baca, kepada yang mendengar. Yang mendengar saja dapat keberkahan dari Quran. Dan juga kepada orang-orang yang mentadabburinya. Maka tidak sudah selayaknya lah kita sebagai seorang muslim untuk tidak terjauh dari Al-Quranul Karim. Jika kita tidak dapat menghafalnya, maka minimal kita membacanya. Jika kita juga sulit untuk membacanya dan sulit untuk mendapatkan guru untuk mengajarkan kita, minimal kita hadir di dalam kajian-kajian yang bahas tentang Al-Quranul Karim. Maka itulah nasihat juga yang saya dapatkan dari seorang guru yang mengatakan, wahai Ananda Rahmat Ridwan, sinilah kamu. Kalau kamu mau dapat berkahnya hidup dunia akhirat, maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Itulah nasihat yang saya dapatkan dari seorang guru, dan beliau mengatakan, karena saya telah mendapatkan keberkahan Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu, para dewan guru, para hadirin yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada kita karena kita mempelajari ilmu Allah melalui tadabbur Al-Quranul Karim. Dan tadabbur Al-Quranul Karim adalah sebuah tingkat tertinggi bagi seorang muslim terhadap kitab Allah, selain daripada menghafalnya dan juga membaca tafsirnya. Maka tadabbur adalah tingkatan yang paling tinggi. Itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyampaikan di dalam Al-Quran, tidak pernah menyatakan secara jelas di dalam Al-Quranul Karim bahwa mengapa kamu tidak mentafsirkan Al-Quran. Tapi Allah selalu mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak mentadabburi Al-Quran? Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa darajatul ulya, derajat tertinggi terhadap Quranul Karim adalah dengan mentadabburinya. Walaupun kita masih terbata-bata dalam membacanya, ataupun juga kita belum masuk kategori penghafal Al-Quranul Karim. Bapak dan ibuku, mudah-mudahan semua sehat, keluarga di rumah sehat, anak, cucu keturunan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmunya, dalam kerjaannya, dalam usahanya, dan mudah-mudahan kita yang menuntut ilmu ini diberkahi oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma, dan Allah maafkan atas segala kekurangan dan kesalahan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita ialah tentang tadabbur surat Al-Falaq dan juga pendidikan keluarga. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang surat An-Nas. Begitu panjang lebar kita bahas di sana. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan coba membahas tentang tadabbur surat Al-Falaq dan juga kaitannya dengan pendidikan keluarga. Mari sama-sama kita membaca surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, wahai Muhammad, katakanlah, a'udzu birabbil falaq, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Al-falaq, ada perbedaan pendapat ulama, namun pendapat yang kuat adalah falaq adalah waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan atau meniup buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Surat Al-Falaq, surat yang ke-113 dengan jumlah 5 ayat. Bapak dan Ibuku, jika kita melihat kepada surat Al-Falaq, itu judulnya salah itu. Tadabbur surat Anas dan pendidikan Quran. Keluarga itu salah. Harusnya surat Al-Falaq. Ini jangan-jangan slide-nya salah semua. Nah, ini salah ini. Baik. Maksud secara umum daripada surat Al-Falaq ialah yang pertama, adanya perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam, perintah untuk berlindung dari hal-hal yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan dan mencatatkan hal-hal yang buruk yang akan terjadi kepada seorang manusia, tidak keluar dari hal-hal ini. Tidak keluar dari surat Al-Falaq dan juga tidak keluar dari surat An-Nas. Maka kita sudah seharusnya sebagai seorang muslim sudah bersiap siaga ketika adanya keburukan-keburukan yang akan terjadi kepada diri kita dari keburukan-keburukan yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita perlu berlindung kepada Allah dengan surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Kemudian yang kedua adalah rahasia waktu subuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan birabbil falaq, yaitu pada waktu subuh. Kemudian yang ketiga adalah secara umum maksud dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 4 keburukan berbeda dengan 1 perlindungan yang sama. Inilah nanti yang membedakan antara surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Surat Al-Falaq perlindungannya 1. Tapi untuk melindungi 4 aspek yang berbeda. Aspek yang pertama, secara umum Allah jelaskan kejahatan makhluknya. Kemudian kejahatan malam, waktunya. Kejahatan makhluknya adalah subjeknya. Subjek, fa'il. Kejahatan malam adalah waktunya. Kejahatan wanita tukang sihir ini lebih spesifik. Kalau Allah tadi menjelaskan secara umum kejahatan makhluk yang berbuat jahat itu bukan hanya jin dan manusia. Kata para ulama tafsir, kata Syekh Syarawi dalam tafsirnya pun dijelaskan bukan hanya jin dan manusia, tapi juga hewan-hewan jelata. Secara umum. Kemudian waktu, kemudian yang ketiga adalah kejahatan secara spesifik. Mereka para pemain daripada tukang-tukang sihir, dukun, paranormal, orang pintar, dan semisalnya. Dan yang terakhir adalah sifat secara umum yang menggandrungi para manusia dan juga jin, yaitu kedengkian terhadap satu dengan lainnya. Maka 4 keburukan tadi yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, 4 keburukan Bapak dan Ibuku, ternyata di dalam surat Al-Falaq hanya berlindungnya kepada Allah dengan 1 perlindungan saja. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri 4 min syarri. Dari keburukan 1, keburukan 2, keburukan 3, keburukan 4. Di dalam surat An-Nas sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berlindung kepada 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Rabbnya manusia, rajanya manusia, Tuhannya manusia dari beberapa kejelekan dan keburukan. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari 1 keburukan, min syarril waswas. Al-waswas, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 perlindungan, tapi waswas dalam hati. Tapi lebih daripada itu, selain daripada waswas dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala
hanya mengajarkan kepada kita untuk berlindung dengan satu al-ism, yaitu adalah birabbil falaq. Itulah di antara yang nanti akan coba kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, apa makna tersirat daripada perlindungan 4 melawan 1, dan di dalam surat An-Nas Al-Waswas 1 dengan 3 perlindungan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Perkenalan tentang surat atau muqaddimatus surah. Yang pertama, surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebutkan dan disepakati oleh para ulama tafsir bahwasanya surat An-Nas dan surat Al-Falaq ialah surat Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain. Dan ini telah kita bahas bersama pada pertemuan sebelumnya pada surat An-Nas, yaitu di mana Mu'awwidhatain diambil dari kata awwadha yu'awwidhu atau ta'awwadha yata'awwadhu, yang artinya surat perlindungan. Jadi kalau ditanya, adakah Ustadz surat berlindung diri di dalam Al-Quranul Karim? Ada. Di mana dia? Di paling terakhir dari Al-Quranul Karim. Ulama tafsir menjelaskan, ketika para ulama tafsir menjelaskan mengapa Allah jadikan, Allah urutkan surat An-Nas dan Al-Falaq menjadi surat terakhir dan penutup daripada Al-Quranul Karim. Kalau kita berkaca kepada mengapa, kalau kita bertanya kepada diri kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat Al-Fatihah adalah pembuka Al-Quran, maka kita semua bisa menjawab bahwasanya Al-Fatihah artinya pembuka. Maka sudah selayaknya surat pembuka itu adalah surat Al-Fatihah. Karena secara makna, secara harfiah, secara lughah, secara bahasa, secara terminologi, bahwa Fatihah artinya adalah pembuka. Adapun yang kedua, adapun pertanyaan yang kedua, jikalau kita ditanya, mengapa surat An-Nas, mengapa surat Al-Falaq Allah jadikan sebagai surat penutup daripada Al-Quranul Karim? Mengapa bukan surat Ali Imran? Mengapa bukan surat tentang harta, bukan tentang jihad, bukan tentang surga, bukan tentang neraka? Justru yang Allah tutup dengan surat perlindungan. Maka ulama tafsir pun menjelaskan dan mengatakan bahwasanya yang menyebabkan urutan Al-Quranul Karim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Mu'awwidhatain, 2 surat perlindungan, menjadi bagian akhir dari Al-Quranul Karim ialah sebagai tameng bagi seorang muslim agar dia bisa melindungi dirinya. Mengapa? Karena akan banyak, kata para ulama tafsir, karena akan banyak musuh-musuh Islam yang akan menyerang Islam. Oleh karenanya lah, dengan kesempurnaan Al-Quran, Allah urutkan dengan sempurnanya nikmat Allah dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Ikhlas. Sempurnanya nikmat Allah, sempurnanya hukum-hukum Allah, sempurnanya ajaran Islam ini, membahas semua aspek kehidupan, dijadikanlah surat penutupnya surat melindungi, agar melindungi Al-Quran itu sendiri dan agar melindungi mereka semua yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Itulah sebabnya mengapa Al-Quranul Karim mengurutkan, mengapa Allah Jalla wa'ala mengurutkan surat An-Nas dan Al-Falaq bagian dari khatamatil Quran, bagian dari surat-surat penutup di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, surat Al-Falaq dan surat An-Nas dibaca sebelum tidur dengan meniup telapak tangan. Kita baca, kemudian kita tiup telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh. Yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan dengan hadis Nabi SAW yang termaktub di dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau hendak tidur, maka beliau melakukan hal yang serupa, yaitu membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, kemudian meniupkan. Subhanallah, meniupkan surat yang telah dibaca ke telapak tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya, seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya manusia perlu tameng dari setiap bagian dari tubuhnya dengan sentuhan Al-Quranul Karim. Karena dengan sentuhan Al-Quranul Karim, bahwa tameng itulah langsung Allah yang jaga dan keberkahan Quran akan ada di sana. Subhanallah. Itulah sebabnya jika masih ada anak-anak bapak-bapak, anak-anak ibu-ibu,
atau mungkin bapaknya, atau mungkin ibunya, atau mungkin kakaknya, atau mungkin adiknya, atau mungkin saudaranya yang masih sampai saat ini dikenal dengan istilah rep-repan. Ini bapak-bapak, ibu-ibuku tahu ini istilah rep-repan ini. Istilah rep-repan ini itu saya dapatkan dari pondok saya dulu. Nggak tahu sekarang. Masih sama rep-repan atau urap-urapan. Kalau urap makanan. Kalau rep-repan beda lagi ya Bapak Ibu. Yang katanya kalau orang tidur dia berat tubuhnya. Mau gerakin susah. Seakan-akan ada yang nindih. Mau ngomong susah. Mau bangun susah. Nah, itulah rep-repan. Ya, mungkin Bapak Ibuku lebih tahu masalah rep-repan. Oleh karena itu bagi mereka siapapun kita yang masih Allah ganggu dengan jin-jin tersebut, maka ikutilah cara para sahabat, para Nabi alaihi salatu wassalam yang juga membaca surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Bukan hanya baca tanpa tadabbur, tapi juga membaca dengan menghayati ayat-ayatnya, memohon perlindungan kepada Allah, kemudian mengusapkan kepada seluruh tubuh kita agar tubuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, surat Al-Falaq dan surat An-Nas dibaca ketika ada bagian tubuh yang sakit. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah membacakan surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salah satu anggota tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Ketika bapakku, ibuku, anak-anaknya, keluarganya sakit, sakit tangannya, sakit kakinya, sakit palanya, sakit pinggangnya, sakit lututnya, sakit jantungnya, apapun itu, maka bacakanlah ayat ini dan peganglah peganglah tangan kita. Tangan kita pegang kepada ayat yang kepada bagian tubuh yang sakit tadi, kemudian kita bacakanlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kita mohon agar diringankan dan kita mohon agar Allah lindungi kita dari penyakit-penyakit semua yang ada pada diri kita, agar Allah sembuhkan kita. Dan ternyata itu pun dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau membacakan untuk dirinya sendiri. Namun ketika istadda alaihi al-waja', ketika rasa sakit itu sudah luar biasa, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada istrinya untuk membacakan ayat ini. Maka itulah suami istri perlu antara satu dengan lainnya saling menopang dalam kehidupan. Kalau suaminya sakit, maka sudah semestinya seorang istri membantu suaminya. Kalau suaminya sakit, kalau istrinya sakit, sudah semestinya pula seorang suami untuk membantunya. Dan kita punya cara baru dari Rasul SAW untuk membacakan surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas ke sebuah bagian dari diri kita yang memang kita merasa sakit di dalamnya. Maka kita juga bisa mengambil ibarah dari hal ini. Jika kita memiliki bayi, kita memiliki anak kita ambil tangan anak kita ambil pala anak kita ambil pala bayi kita bacakan Al-Quran dan kita usap-usapkan palanya untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Dan kita mengkiaskan hukum ini daripada hukum di mana Rasulullah SAW menempatkan suatu yang sakit kepada bagian, menempatkan tangannya kepada bagian yang sakit dan membacakan Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang keempat, bapakku dan ibuku, Rasulullah SAW mengajarkan dan mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk berlindung dari suatu yang buruk dengan dua surat ini. Begitupun dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, hal ta'awwadzal yaum, apakah kamu telah berlindung kepada Allah pada hari ini? Kemudian, fama aqulu ya Rasulullah, apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bacalah al-mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Rasulullah SAW juga membaca surat ini dalam salat. Kalau Rasulullah SAW membaca surat ini dalam salat, kita yakin, saya yakin, ibu-ibu, bapak-bapak semua juga baca surat ini. Tapi bedanya kita dengan Rasul, kalau Rasul baca surat ini kadang-kadang, karena seringnya panjang. Kalau kita bacanya seringnya surat Al-Falaq An-Nas karena ngambil pendeknya. Subhanallah. Dan tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan Al-Quran Al-Karim. Dan yang pasti Bapak dan Ibuku, nah ini Bapak dan Ibuku, jangan sampai
Saya wallahu alam nggak tahu. Di sini Bapak dan Ibuku masih ada juga yang belum hafal surat Al-Falaq. Mungkin kalau surat Al-Fatihah hafal, surat An-Nas hafal, surat Al-Ikhlas di luar kepala, wal asri luar biasa hebat. Tapi kalau falak kadang-kadang min syarri, min syarri, min syarri. Nah, jadi mulai hari ini bapak-bapakku, ibu-ibuku yang sampai saat ini belum hafal surat Al-Falaq, surat Al-Falaq itu Bapak dan Ibuku, itu seperti surat Al-Fatihah dalam sholat. Jadi surat Al-Fatihah dalam sholat seakan-akan itu surat Al-Falaq An-Nas dalam kehidupan. Kita nggak akan bisa keluar daripada keburukan. Maka kita berlindung atas keburukan apapun itu semua dengan dua surat ini. Maka oleh karena itu bagi bapakku dan ibuku yang belum tuntas surat Al-Falaqnya, silakan dihafalkan dengan baik agar bisa mengobati. Atau jangan sampai nanti santrinya bilang ke ayah, tolong dulu nih kakiku sakit. Tolong kata Ustadz baca surat Al-Falaq kayak Rasul. Bapaknya baca. Ternyata ngulang-ngulang bacanya. Subhanallah. Jangan sampai terjadi itu ya Bapak dan Ibuku. Mudah-mudahan tidak terjadi insya Allah. Apalagi sama biasanya orang Indonesia ini yang kelibet-libet surat Al-Falaq sama Al-Kafirun. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'bud wala ana a'budu ma wala. Ini enggak selesai. Baik. Yang keenam, surat Al-Falaq dan surat An-Nas ialah surat Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah dan memang turun di kota Madinah. Yang kedua surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bersamaan. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan coba bahas tentang sebab turunnya ayat ini, karena ayat ini adalah diturunkan oleh Allah untuk melawan sihir. Makanya tadi di dalam surat Al-Falaq dijelaskan bahwa surat ini mengandung untuk menjauhkan dari sihir, yaitu ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, yaitu dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. An-naffatsat, naffatsat itu menghembuskan, meniupkan buhul-buhulnya, yaitu sebuah alat untuk mensantet orang. Dan itulah yang dilakukan oleh para orang-orang Yahudi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya mengetahui bahwa Rasul itu akan disantet. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa orang Yahudi itu benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan terjadinya santet terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita, siapapun kita, apalagi kita bukan nabi, kita bukan sahabat, kita bukan wali, kita bukan ulama, bisa jadi kalau kurang-kurang perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surat ini, bisa jadi, bukan hanya bisa jadi, tidak menutup kemungkinan kita bisa terkena santet ataupun kiriman-kiriman jin dari orang-orang yang memang benci dengan kita. Wal'iyadzubillah. Itulah sebabnya mengapa Allah jadikan Al-Mu'awwidhatain adalah sebagai surat penutup daripada Al-Quranul Karim dalam urutannya, agar kita dijauhkan dari orang-orang yang memang dengki dengan kita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan biasanya santet itu datang, dan biasanya perdukunan itu berjalan karena adanya kedengkian di dalam hati seorang manusia, dan ternyata Allah telah mengabarkan kepada kita akan hal tersebut dari sebelum kita lahir. Subhanallah. Bapak dan Ibuku, karena waktu kita sangat terbatas sampai jam 9. Dan ini sudah 5.47. Artinya sudah mau masuk jam 9 ya. Kita akan selesaikan jam 9 karena tadi agak terlambat masuknya. Kemudian jam 9 nanti baru kita akan mengadakan tanya jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq." Tafsir perkata qul adalah katakanlah, a'udzu aku berlindung, birabbi yaitu kepada Rabb yang menguasai al-falaq yaitu waktu subuh. Ketika kita kembali kepada kalimat qul di dalam Al-Qur'anul Karim
ada 5 surat yang semuanya dimulai dengan kata qul. Saya ulangi, di dalam Al-Quranul Karim ada 5 surat yang Allah Subhanahu wa taala membuka surat tersebut dengan kalimat qul. Kata para ulama tafsir, semua itu Allah lakukan jawaban, sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan, jawaban atas sebuah keraguan, jawaban atas sebuah tuduhan, jawaban atas segala apapun yang dilakukan oleh kafir Quraisy dalam rangka menghinakan dan merendahkan Al-Quranul Karim. Maka pun demikian di dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala membuka sebuah ayatnya dengan kalimat qul yang bermakna di dalam fiil, yang bermakna di dalam ilmu bahasa Arab adalah fi'lul amri, yaitu kata perintah. Lantas pertanyaannya, perintahnya dari siapa? Maka kita jawab bersama, perintahnya dari Allah. Kemudian yang kedua, perintahnya untuk siapa? Apakah khusus untuk Nabi Muhammad ataukah umum untuk kaum muslimin? Di dalam ayat ini perintahnya adalah khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Namun khasiatnya, berkahnya, kebaikannya itu bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk seluruh umat Nabi Muhammad, seluruh manusia. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan, qul, wahai Muhammad, katakanlah. Maka di sini ada perintah berdakwah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah. Katakanlah mengandung 2 makna. Pertama, katakanlah untuk dirimu. Katakanlah, aku berlindung. Kemudian yang kedua, wahai Muhammad, katakanlah, sampaikanlah, berdakwahlah kepada umatmu, kepada kaum muslimin tentang ayat ini. Kemudian yang ketiga, apa perintahnya? Perintahnya adalah ayat berikut. Perintahnya adalah kata berikutnya. A'udzu, aku berlindung. Apa sebab perintah ini? Sebab perintah ini adalah asbabun nuzul yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kelima, apa hukum menjalankannya? Hukum menjalankannya adalah wajib. Dan yang keenam, bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya telah kita bahas sebelumnya, seperti membacakan sebelum tidur, seperti membacakan ke tempat-tempat yang sakit, seperti kita membacakan ketika orang terkena santet, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kalimat qul dia sebagai dalil bahwa yang pertama, Al-Quranul Karim adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau Quran datangnya dari Nabi, maka tidak mungkin ada perintah qul, karena mustahil seseorang menyuruh dirinya sendiri untuk mengatakan. Maka ini sebagai bukti bahwa qul saja Bapak dan Ibuku dengan 2 kata, qaf dan lam. Yang kata ini adalah kata perintah, menunjukkan bahwa Quran betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin Nabi mengarahkan atau menyuruh dirinya sendiri dengan sebuah perkataan. Subhanallah. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwa kalimat qul, hidup Nabi alaihi salatu wassalam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Bapak dan Ibuku, saya mengajar tadabbur anak-anak kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali. Kita baru bahas sampai surat Ad-Duha. Sudah hampir setengah juz. Dari Ad-Duha sampai An-Nas yang telah kita bahas bersama para santri. Subhanallah, banyak sekali. Ketika ada tuduhan-tuduhan kepada Nabi dengan sebuah kata, maka kata itu Allah pakai lagi untuk membalas tuduhan-tuduhan tersebut. Seperti contoh, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terputus wahyu, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih 3 hari 3 malam karena terputusnya wahyu Al-Quran. Jibril belum turun, belum menyampaikan wahyunya. 3 hari 3 malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gelisah, gundah gulana. Kemudian para kaum kafir Quraisy mengatakan, wadda'ahu rabbuhu wa qalah. Sungguh Nabi Muhammad itu telah ditinggalkan oleh Tuhannya, wa qalah, dan karena Tuhannya telah marah. Qalah abghadha, ghadiba. Qala artinya marah, dan Rabbnya telah marah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ummu Jamil,
Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Ummu Jamil adalah istri daripada Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab adalah paman Nabi. Jadi kalau Ummu Jamil itu statusnya dengan nasab Nabi, dengan keturunan Nabi, itu adalah bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummu Jamil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tidak turunnya wahyu selama 3 hari 3 malam, gundah gulana Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Ummu Jamil pun mengatakan, laqad tarakahu syaitanahu. Laqad tarakahu syaitanuhu. Sungguhnya Muhammad telah ditinggalkan oleh syaitannya. Subhanallah. Siapa yang dimaksud syaitan oleh Ummu Jamil? Yang dimaksud syaitan oleh Ummu Jamil adalah malaikat Jibril. Wal'iyadzubillah. 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 Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan demi waktu malam idza saja, ketika sudah mulai saja hilang karena lahirnya waktu duha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalimat wadda'a ialah kalimat yang dipakai tadi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghinakan Nabi. Allah gunakan juga ma wadda'aka rabbuk. Sungguh Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala. Kalimat qala juga yang dipakai oleh orang-orang kafir untuk menghinakan Nabi, dan kalimat itu jugalah yang dipakai oleh Allah Jalla wa Ala untuk membela Nabi dengan kata yang sama, dengan kalimat yang sama. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Begitupun Nabi SAW di dalam ayat lain. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Apa itu abtar? Abtar adalah terputus nasabnya. Karena memang Nabi SAW tidak Allah takdirkan memiliki anak laki-laki. Setiap anak laki-laki yang datang selalu hilang, selalu meninggal dunia. Yang hadir sampai beliau wafat hanyalah satu yang kita kenal dengan Fatimah Az-Zahra, seorang perempuan, anak perempuan. Di dalam dunia nasab, di dalam dunia keturunan, apalagi khususnya orang Arab yang paham tentang dunia keturunan, dunia nasab, maka laki-laki adalah hal yang mutlak, tidak bisa dipungkiri. Jika seorang manusia belum punya anak laki-laki, maka abtar, maka putuslah nasabnya. Maka orang-orang kafir menghina Nabi dengan abtar. Sungguh nabimu adalah nabi yang abtar, nabi yang terputus nasabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang terputus nasabnya bukan Nabi Muhammad SAW. Inna syani'aka, syani artinya adalah abghad, orang-orang yang memusuhimu, orang-orang yang merendahkanmu wahai Muhammad. Sungguhnya merekalah yang akan terputus dan bukan dirimu wahai Muhammad, karena engkau selalu disebut namamu di dalam salat oleh para umat-umatmu. Itulah Al-Qur'anul Karim, bahwa Al-Qur'anul Karim membimbing kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak segan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat nabinya dihinakan, direndahkan dengan sebuah kalimat, dan kalimat itulah yang akan dikembalikan kepada mereka atas tuduhan-tuduhan mereka, dan Allah kekalkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah salah satu kehebatan Al-Qur'an, menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah hak kitab yang hak, yang berkah, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantah semua persoalan kehidupan Nabi SAW. Begitupun kepada orang-orang yang menjelekkan Quran pada saat ini, menghinakan Quran, mengatakan Quran tidak relevan lagi, mengatakan Quran tidak bagus lagi. Semua perkataan itu semua sudah pernah dilontarkan oleh orang-orang kafir sebelum Anda. Anda terlambat, dan Quran telah membantah semua tuduhan Anda, dan itu semua telah termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka yang ketiga, qul, sebagai bukti bahwasanya generasi yang terbaik ialah generasi yang dibimbing. Bapak dan ibuku, mustahil, abadan, hayhat, abadan, mustahil, tidak mungkin Bapak Ibu punya anak, kemudian Bapak Ibu ingin anaknya baik. Anak saya ingin baik Ustaz, saleh Ustaz, hafal Quran Ustaz, bakti sama orang tuanya. Kalau anak itu tidak dibimbing, kalau anak itu tidak diarahkan, kalau anak itu tidak ditegur ketika salah. Karena juga Al-Qur'anul Karim beberapa ayat juga menegur Nabi SAW pada beberapa kesempatan, dan Rasul SAW pun yang sekelas Nabi saja,
yang sekelas Nabi masih dibimbing Allah. Itulah sebabnya mengapa hadis Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ad-dabani, yaitu membimbingku, memberikanku adab, mengajarkanku akhlak, mengurusi diriku. Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kemudian bimbingan Allah adalah bimbingan yang terbaik untuk diriku. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibuku, di pondok pesantren, anak-anak Bapak dan Ibuku, anak-anak kita semuanya ini dibimbing insya Allah 24 jam. Ketika pulang, kami lepaskan bimbingan tersebut kepada orang tuanya. Dan itulah waktu yang tepat untuk orang tua mulai membimbing anak-anaknya. Dan jangan pernah kita berharap akan panen sesuatu jika kita tidak pernah menanamnya. Maka mulailah saat ini, masukkanlah sedikit 2 kata, 3 kata, 4 kata, 1, 2, 3 nasihat kepada anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang terbimbing Bapak dan Ibuku, agar mereka menjadi anak cucu keturunan yang terbimbing, bisa membimbing untuk kehidupan mereka di kehidupan yang berikutnya 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Dan yang terakhir, kalimat qul di dalam surat Al-Falaq dan semua surat Al-Quran yang dimulai dengan kata qul menunjukkan perintah dakwah Nabi SAW kepada para sahabatnya dan bahwa mengisyaratkan kalimat dakwah tidak boleh terputus oleh Nabi SAW, tapi harus dilanjutkan oleh para sahabatnya, dan para sahabatnya harus dilanjutkan oleh para ulamanya, ulamanya harus dilanjutkan oleh para keturunannya, dan begitu pun seterusnya. Maka kalimat qul juga mengisyaratkan bahwa dakwah tidak boleh putus. Dakwah tidak boleh putus. Jikalau ditanya, Ustadz, apa kewajiban seorang suami? Seorang suami, seorang ayah dengan lantang, dengan bijak, dengan hebat mengatakan kewajiban seorang ayah adalah mencari nafkah. Aqulu lakum. Maka saya katakan pada malam hari ini, kewajiban seorang ayah mencari nafkah betul adanya. Tidak ada yang pungkiri hal tersebut. Ittifaq. Semua ulama sepakat, semua ahli ilmu sepakat, semua kaum muslimin sepakat hal tersebut. Tapi bukan itu satu-satunya adalah sebuah kewajiban seorang ayah dalam rumah tangganya. Bukan itu. Kewajiban seorang ayah yang paling utama sebelum mencari nafkah adalah menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai seorang ayah, jagalah dirimu dan jaga anak cucu keturunanmu dari api neraka. Maka seorang ayah, orang tua, khususnya orang tua, tidak boleh orang tua soleh sendiri. Ya masih mending, alhamdulillah kalau orang tuanya soleh, masih mending. Karena efek kesolehan orang tua akan berdampak pada anak. Di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan. Namun kesolehan orang tua ternyata oleh Allah dinafikan. Tidak boleh Anda soleh sendiri. Anda juga harus bangun generasi Anda. Anda juga harus bimbing generasi Anda. Karena kesolehan orang tua harus ditularkan kepada kesolehan keturunan kita. Itulah sebabnya saya sering mengatakan kepada jamaah ketika saya mengisi kajian di beberapa tempat. Wahai bapak dan ibuku, ketika bapak dan ibuku ngaji di majelis taklim, sang ayah salat subuh di masjid, duduk paling depan, pertanyaan saya dengan tanda tanya yang besar adalah kemana anak bapak dan ibuku? Mengapa soleh sendiri, kemudian anak, istri, keluarga ditinggalkan tidur nyenyak dan tidak dipedulikan akan agamanya? Oleh karena itu bapak dan ibuku, demikianlah pertemuan kita yang singkat, padat, insya Allah bermanfaat dan mendatangkan keberkahan bagi kita dan juga anak-anak cucu keturunan kita. Dan saya tutup dengan membaca kafaratul majlis. Yang benar tentu datangnya dari Allah Jalla wa'ala, yang salah tentu datangnya dari diri pribadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal mashkura wa barakallahu fikum. Assalamualaikum, jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah berbalas dengan kebaikan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang telah disampaikan. Alhamdulillah bermanfaat. Baik, dari pemaparan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat Ridwan SMA, kita membuka
membuka sesi tanya jawab dari para wali santri sekalian atau curhat ya tentang keluarga atau di luar bab juga dipersilahkan. Saya kasih waktu 2 menit bagi para wali santri yang hendak bertanya atau mencurahkan sebuah curhatan baik di keluarga maupun yang lainnya, dipersilahkan. Ya, silahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin bertanya? Persilahkan ibu bapak sekalian. Allah Subhanahu wa taala yang tidak bertanya. أظن نكتفي بالمجلس. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan pertemuan kajian parenting pesantren Islam Al-Hijaz yang ke-25. Insyaallah kita akan bertemu kembali di pertemuan yang ke-26. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan kita, dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang dibangga-banggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak-anak yang soleh berbakti di dunia dan akhirat. Terima kasih Ustaz atas waktunya dan atas ilmunya. Mari kita tutup sama-sama dengan melakukan alhamdulillah rabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya syukran Nasrullah Nurdin selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.